Semangat pagi adik-adik semua. Kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran dengan topik himpunan. Nah, biar Kak Eka lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran, mohon dukungan dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa adik-adik like and share ke teman-temannya. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai himpunan. Apa sih itu himpunan? Nah, himpunan ini didefinisikan adalah himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek di dalam himpunan ini disebut dengan elemen atau juga kita bisa sebut dengan unsur atau anggota. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan HMTI. Nah, HMTI ini kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Itu misalkan. Nah, tentu contoh sebuah himpunan ini di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa dan tiap mahasiswa berbeda satu sama lainnya. Nah, bagaimana cara penyajian dari himpunan? Nah, cara penyajian dari himpunan yang pertama di sini adalah enumerasi. Yang dimaksud dengan enumerasi ini adalah setiap anggota himpunan mesti didaftarkan secara rinci. Nah, contohnya di sini, misalkan yang pertama Kak berikan himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, kalau ada seperti itu, maka yang dimaksud dengan 4 bilangan asli pertama harus kita rincikan. Misalkan himpunannya ini saya simbolkan dengan A. Dan anggotanya mesti 4 bilangan asli pertama. Dan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah terdaftar secara rinci. Nah, contoh yang lain misalkan himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Nah, misalkan lambang himpunannya ini adalah B, di mana anggotanya harus didaftarkan secara rinci dengan syarat 5 bilangan genap positif pertama. Maka 4, anggotanya 4, 6, 8, 10. Contoh yang lain lagi, himpunan 100 buah bilangan asli pertama, maka anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 100. Yang lain lagi himpunan bilangan bulat ditulis sebagai, nah kalau udah himpunan bilangan bulat maka seperti ini ya, jadi min semuanya sampai semuanya karena bilangan bulat. Oke, itu cara penyajian yang pertama, enumerasi. Terus keanggotaan. Nah, maksud dari keanggotaan di sini adalah kita bisa beri lambang E seperti ini ya adik-adik ya. Nah, tadi himpunannya keanggotaan. Objek dari himpunan tersebut kita bisa sebut dengan unsur, elemen, atau anggota. Nah, misalkan di sini X elemen A atau X merupakan anggota himpunan A. Nah, terus kalau kita sajikan seperti ini, ada tanda garingnya. Di sini merupakan X bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi adik-adik harus pahami notasi tersebut, ya. Nah, contoh misalkan himpunan A anggotanya terdiri 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan R yang anggotanya seperti ini, A, B, C, AC, dan himpunan K. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa maka 3 merupakan ya anggota himpunan A. Coba kita lihat apakah benar 3 merupakan anggota himpunan A. Tentu di sini harus ada 3. Nah, di himpunan A ini ada 3? Ada ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya contoh misalkan lagi A, B, C.
A, B, C ini merupakan anggota himpunan AR. Benar? Ya, benar karena di sini ada A, B, C, anggota dari himpunan R. Kemudian C bukan merupakan anggota R. Nah, di sini ada C. Memang di sini ada C, tetapi ini merupakan satu, kalau saya lambangkan ini orang, ini satu orang, ini satu orang. Ya, sedangkan di sini nyatakan C dan di sini anggota R adalah AC. Oke. Nah, AC ini. Nah, jadi tidak ada C. Jadi bisa dikatakan C bukan merupakan anggota himpunan R. Oke. Kemudian, nah, tanda kosong ini himpunan kosong gitu ya, Dek ya. Merupakan anggota himpunan K, benar? Ya, ini. Oke. Jadi itu benar. Nah, jadi itu pentingnya penyajian suatu himpunan, terutama terkait dengan keanggotaan. Oke, ya adik-adik ya. Dan di sini tentu himpunan ini tidak ada di R karena dia merupakan bukan anggota dari R. Oke, sampai sini adik-adik bisa memahaminya. Kemudian terkait dengan simbol-simbol baku dalam penyajian himpunan. Nah, di sini simbol-simbol baku yang sering digunakan adalah yang pertama P. Nah, simbol P ini menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Yang maksud bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Oke, N. N di sini dinyatakan sebagai himpunan bilangan alami atau natural, sama 1, 2, 3 seterusnya. Kemudian Z. Z merupakan simbol baku yang sering digunakan di himpunan yang menyatakan himpunan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti negatif pun juga termasuk bilangan bulat, tetapi berbeda. Bilangan bulat positif berarti kita ambil yang positifnya. Kemudian Q. Q himpunan, simbol Q himpunan bilangan rasional. R. Nah, di sini menyatakan himpunan bilangan real. C merupakan himpunan bilangan kompleks ya. Nah, contoh simbol yang lain lagi, himpunan yang universal atau semesta. Nah, di sini himpunan yang universal disimbolkan dengan lambang U atau S. Ya, adik-adik bisa gunakan U atau S. Ya, contoh misalkan U himpunan universal, lambangnya kita beri U, di mana universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U. Tentu A itu harus termasuk bagian dari U. Nah, di mana A ini anggotanya, himpunan anggotanya adalah 1, 3, 5. Nah, ini terkait dengan simbol-simbol. Selanjutnya, bagaimana cara penyajian dalam bentuk notasi? Nah, notasi pembentuk himpunan. Notasi adik-adik harus buat seperti ini ya, ada tanda kurungnya yang lancip ini gitu ya. Kemudian X misah di mana syarat yang harus dipenuhi oleh, kemudian di sini dilanjutkan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil, lebih kecil dari 5 itu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan notasinya, maka di sini sama ya, X gitu ya. Kita asumsikan anggota dari himpunan A ini adalah X, maka X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Berarti syaratnya apa? X ini mesti bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Maka bisa kita buatkan kalau kalimatnya X bilangan bulat bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, secara notasinya sekarang gimana? Bilangan bulat positif itu dilambangkan dengan apa tadi simbolnya? P. Ya, maka kita beri lambang P. Ya, X P, gitu ya adik-adik ya. Dimana harus XP, berarti X
bilangan bulat positif, di mana X harus lebih kecil dari 5. Nah, jadi notasinya menerjemahkan pernyataan yang ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunannya adalah seperti ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan anggotanya, jadi yang ekivalen dengan A, himpunan A adalah anggotanya bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu notasi pembentuk himpunan. Contoh yang lain lagi adalah M. M di mana X anggotanya adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika 1, itu misalkan. Ya, contohnya ya, yang lain. Nah, cara penyajian yang selanjutnya adalah dalam bentuk yang tadi diagram Venn. Diagram Venn, di sini Kak Eka langsung kasih contohnya saja. Misalkan U tadi apa sih artinya simbolnya? Universal atau semesta. Nah, jadi himpunan A, U-nya 1, 3, 4, sampai 8 gitu misalkan ya. Dan himpunan A terdiri anggotanya 1, 2, 3, 5. Tentu harus bagian dari universal anggotanya. Begitu juga dengan B. B anggotanya 2, 5, 6, 8. Tentu harus merupakan bagian dari universal. Terus bagaimana cara penyajiannya ini dalam bentuk diagram Venn? Karena himpunan A, B ini merupakan bagian dari universal, maka kita buatkan universalnya dalam bentuk kotak. Nah, gitu ya. Dimana kita harus pilih lebih rinci, harus terdaftarkan lebih rinci. Nah, jadi himpunan A gitu ya. 1, 2, 3, 5. Nah, jadi kita buat gitu. Kemudian ternyata ada salah satu anggota dari himpunan B juga terdapat di himpunan A. Siapa? Yaitu 2 dan 5. Anggota himpunan B 2 dan 5 ini juga terdapat di A. 2 dan di himpunan A. Sehingga ini kita buat seperti irisan ya. Nah, jadi di sini ada 8, 6. Jadi kalau kita sebutkan anggota himpunan B berarti apa? 2, 5, 6, 8. Ya. Sudah? Nah, kemudian 7 dan 4 tidak ada di sini. Nah, baik di A maupun di B. Nah, maka dia harus di luar dari kelompok A maupun dari himpunan A maupun himpunan B, tetapi dia masih dalam himpunan universal. Oke, seperti ini adik-adik cara penyajiannya kalau misalkan dalam bentuk diagram Venn ya. Selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas yang dimaksud dengan kardinalitas di sini adalah jumlah elemen di dalam A atau jumlah anggota. Jadi kita menjumlahkan ada berapa anggota di dalam himpunan A. Inilah yang adik-adik sebut nanti dengan kardinal. Nah, kalau himpunan A berarti kardinal dari himpunan A. Nah, notasinya bisa disimbolkan N kurung buka seperti ini, atau nah ada seperti contoh kayak harga mutlak gitu ya. Nah, ini merupakan simbol dari kardinal. Ingat ya, yang dimaksud dengan kardinal adalah jumlah elemennya. Jadi adik-adik harus hitung ada berapa jumlah anggotanya ya. Contoh misalkan di sini B di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, bilangan prima lebih kecil dari 20 adalah apa? Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lebih kecil dari 20. Nah, terus jumlah elemen atau kardinalitasnya atau kardinal dari B ini adalah berapa? Yaitu 8. Dari mana dapat 8 ini? Ingat, kardinalitas adalah adik-adik hitung jumlah elemennya. Berarti kita coba hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 anggotanya, sehingga kardinalnya adalah 8. Oke, contoh yang lain. Misalkan di sini T di himpunan T memiliki anggota kucing, A, Amir, 10, Paku gitu misalkan. Kalau dibuat kardinalnya, kardinal dari T adalah berapa? 5. Tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya adalah 5. Misalkan A, himpunan A. Nah, seperti ini anggotanya. Ada berapa jumlah anggotanya? Kita hitung aja. 1, 2, 3. Oke, hanya ada 3 jumlahnya. Jadi kardinalitasnya adalah 3. Nah, itu adik-adik cara penyajian dari himpunan dari pembelajaran KEK hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat adik-adik, tentunya bisa dipahami. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru dari KEK. Dan tentunya adik-adik bisa komen di bawah, terutama untuk request materi atau pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan jangan lupa like and share-nya ke teman-teman yang lain, karena berbagi itu indah. Bye-bye.